Selamat datang. Hari ini, kita akan menjelajahi pemikiran di balik salah satu perusahaan teknologi paling ambisius di dunia, Meta. Dalam sebuah wawancara eksklusif baru-baru ini, CEO Meta, Mark Zuckerberg, memaparkan secara rinci tentang masa depan yang sedang ia bangun, sebuah masa depan yang mungkin akan menjadi kenyataan bagi miliaran orang dalam waktu dekat. Zuckerberg menyatakan bahwa upaya Meta berpusat pada dua nilai inti. Yang pertama adalah kehadiran sosial yang mendalam yang akan dicapai melalui augmented reality dan virtual reality, dan yang kedua adalah kecerdasan yang dipersonalisasi yang diwujudkan melalui kecerdasan buatan. Mari kita mulai dengan platform komputasi berikutnya. Zuckerberg memperkenalkan prototipe kacamata augmented reality holografik yang dijuluki Orion. Prototipe ini adalah hasil dari penelitian selama 1 dekade dan dirancang untuk menempatkan hologram interaktif penuh ke dunia nyata. Bayangkan rapat di mana rekan kerja terasa hadir secara fisik, atau kolaborasi proyek di ruang virtual yang terasa nyata. Zuckerberg memandang teknologi ini sebagai evolusi alami setelah era ponsel pintar, sebuah platform yang terasa lebih intuitif dan secara inheren lebih sosial. Prototipe Orion adalah keajaiban rekayasa, menuntut miniaturisasi teknologi dalam skala yang ekstrem. Ini mencakup mikroproyektor, sistem tampilan pandu gelombang khusus dengan nanowetsa untuk menciptakan hologram, pelacakan mata yang presisi, serta sensor lingkungan, baterai, mikrofon, dan yang paling menarik, antarmuka saraf berbasis pergelangan tangan untuk kontrol. Ini adalah gambaran tentang betapa kompleksnya lompatan teknologi yang mereka coba capai. Zuckerberg melihat masa depan yang terdiri dari berbagai lini produk, bukan hanya satu. Kacamata tanpa layar, seperti Ray-Ban Metas, akan berfokus pada interaksi AI dan tetap menjadi opsi yang paling terjangkau. Kemudian ada tampilan headset, yang berfungsi sebagai produk kelas menengah untuk notifikasi dan visual AI sederhana. Puncak dari inovasi adalah AR holografik penuh yang diwakili oleh Orion yang akan memberikan pengalaman paling imersif. Dan tentu saja, headset VR dan mixed reality seperti Quest akan terus penting untuk pengalaman komputasi tinggi. Meta tetap berfokus untuk membuat perangkat ini dapat diakses dengan Quest 3 yang menawarkan pengalaman realitas campuran berwarna berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih rendah daripada kompetitor. Tujuan tertinggi dari teknologi ini adalah menghadirkan kehadiran sosial yang mendalam. Apa yang disebut Zuckerberg sebagai cawan suci desain sosial. Ini adalah usaha untuk mereplikasi perasaan mendalam saat Anda benar-benar hadir secara fisik bersama orang lain. Namun, batas teknologi tetap ada. Meskipun kita bisa melihat dan mendengar, kita belum bisa menyentuh. Zuckerberg mengakui bahwa haptics atau indera peraba adalah tantangan besar yang masih jauh dari solusi. Sementara umpan balik berbasis tangan, seperti sensasi memegang bola pingpong digital, sedang mengalami kemajuan, umpan balik gaya tubuh penuh yang diperlukan misalnya untuk merasakan tekanan dalam gulat virtual masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Indera lainnya, seperti penciuman, bahkan belum ada di cakrawala jangka pendek. Mencapai rasa kehadiran ini, jelas Zuckerberg, seperti memberikan ilusi yang kompleks. Satu cacat kecil baik itu latensi, bidang pandang yang rendah, atau fisika yang tidak realistis dapat merusak seluruh pengalaman imersi. Menariknya, otak manusia dapat menerima avatar kartun sebagai nyata selama gerakan, dan tingkah laku mereka terasa otentik. Diskusi kemudian beralih ke kecerdasan buatan, pilar kedua dari visi Meta. Zuckerberg membayangkan AI yang sangat personal, AI yang bukan hanya cerdas, tetapi tahu persis siapa Anda, apa yang Anda lihat, dan apa yang Anda dengar. Kacamata, menurutnya, adalah faktor bentuk yang ideal untuk ini, karena mereka dapat memberikan konteks yang sangat dibutuhkan oleh AI untuk menjadi sangat membantu. Sebuah pertanyaan penting muncul, apakah AI menghilangkan perjuangan yang penting untuk perkembangan manusia? Misalnya, AI dapat membantu dalam mengartikulasikan emosi atau menulis kode. Zuckerberg berargumen bahwa manusia akan selalu menemukan hal-hal baru untuk diperjuangkan. Alat AI hanya akan memungkinkan kita untuk mengekspresikan kreativitas pada tingkat yang lebih tinggi. Ia membayangkan anak-anak mendeskripsikan perangkat lunak yang kompleks, lalu berulang kali menyempurnakan apa yang dibuat oleh AI. Dalam konteks pendidikan, Zuckerberg membandingkan AI dengan kalkulator. Ini adalah alat yang kuat,
tetapi penting untuk tetap mempelajari keterampilan fundamental. Meskipun kebutuhan fungsional untuk menguasai berbagai bahasa mungkin berkurang berkat terjemahan real-time yang sempurna, fitur yang sudah diluncurkan di Ray-Ban Meta, kemampuan berpikir kritis tetap tak tergantikan. Mengenai media sosial, AI generatif akan mempercepat tren yang ada di mana umpan berita bergeser dari teman ke kreator. AI akan menyediakan alat baru bagi teman dan kreator untuk membuat konten yang lebih menarik. Ia juga memprediksi peningkatan konten yang dihasilkan AI dan dipersonalisasi, serta kreator AI versi AI dari kreator nyata yang dapat berinteraksi dengan komunitas 24 jam sehari. Zuckerberg kemudian menarik garis kontras yang tajam antara strategi sumber terbuka Meta seperti lama dan pendekatan tertutup yang terpusat dari pesaing seperti OpenAI dan Google. Ia berpendapat bahwa masa depan harus memiliki keragaman banyak AI dan tidak didominasi oleh satu atau dua model besar. Ia menanggapi kekhawatiran bahwa model tertutup lebih aman dengan mengutip sejarah perangkat lunak sumber terbuka. Lebih banyak orang yang mengawasi kode akan menghasilkan perbaikan keamanan dan bug yang lebih cepat. Dinamika ini, menurutnya, pada akhirnya akan membuat AI sumber terbuka menjadi lebih cerdas dan lebih aman bagi semua orang. Sebagai penutup, ketika ditanya tentang pertanyaan terbesar yang mengganggu pikirannya, Zuckerberg menunjuk pada skalabilitas arsitektur AI saat ini. Tidak seperti model AI sebelumnya yang mencapai batas kinerja. Model berbasis transformer yang baru tampaknya terus meningkat seiring dengan penambahan lebih banyak data dan data komputasi. Pertanyaan yang sangat berisiko bagi seluruh industri ini adalah apakah penskalaan ini akan terus berlanjut atau apakah ia akan mencapai batas yang tidak diketahui. Zuckerberg menegaskan bahwa Meta saat ini mempertaruhkan ratusan miliar dolar untuk membangun infrastruktur, sebuah taruhan yang berasumsi bahwa penskalaan cepat ini akan berlanjut untuk waktu yang lama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.